Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 11 12 51 011 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema PKN sebagai media penguatan jati diri keindonesiaan untuk mata kuliah Pancasila. Nah, di sebelah saya sekarang ada saudara Andrian yang sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut saudara Andrian, apa makna penting pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di Indonesia? Menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting bagi pelajaran di Indonesia. Tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pemerintah atau hukum, melainkan juga memberikan gagasan bahwa UUD 1945 didasarkan sebagai hukum dan Pancasila itu sebagai apa sih namanya? Kayak dasar negara Indonesia. Terus juga PKN juga mengajarkan mahasiswa diajak mengenal identitas sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat kayak apa sih memperkuat dirinya tuh sebagai kayak warga negara Indonesia tuh apa ya? Buat tahu dasar. Bukan dasar. Jadi lu tuh kayak kalau di sekolah tuh kayak kita tuh ini kayak memperkuat dirinya untuk cinta tanah air. Oh, macam gitu. Ya, udah paling situ doang. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih PKN tuh dapat digunakan sebagai media penguatan jati diri keindonesiaan? Menurut saya kayak PKN tuh dapat menjadi media penguat jati diri di Indonesia melalui pembelajaran tentang sikap-sikap moral, sikap nasionalisme dan budaya bangsa. Itu tuh tercantum pada kalau nilai-nilai moral dan sikap nasionalisme tuh kayak tercantum pada Pancasila dan dia didasarkan oleh Pancasila. Misalkan kayak melalui diskusi kebangsaan, simulasi demokrasi yang diadakan di kelas seperti tanya jawab, terus antara dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa juga harus menyalurkan pendapatnya kepada dosennya. Ini mungkin itu doang. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah tantangan terbesar dalam mengajarkan PKN kepada generasi muda saat ini? Menurut saya tuh tantangan terbesarnya adalah pengaruh globalisasi dan teknologi yang sangat pesat. Pengaruh globalisasi maksudnya tuh kayak budaya luar masuk ke Indonesia. Nah, itu menjadi patokan anak sebutlah Gen Z lah. Ya, itu Gen Z tuh kayak patokin, ini budaya luar bagus nih gini. Jadi dia kayak ngelupain budaya lokalnya di Indonesia. Makanya itu menjadi tantangan terbesar di dalam PKN di dalam pengajaran PKN. Ya. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa sih strategi yang saudara Andrian berikan gunakan untuk agar PKN lebih menarik dan bermakna bagi siswa? Menurut saya pendekatan yang harus digunakan itu kayak pembelajaran berbasis proyek, diskusi isu aktual dan kegiatan yang melibatkan para mahasiswa terjun langsung ke dalam lapangan. Dan kalau di sekolah tuh biasanya kita kan upacara. Nah, itu upacara menyanyikan Indonesia Raya itu setiap hari itu untuk memperkuat siswa untuk menjaga identitas Indonesia. Sedangkan kalau mahasiswa mungkin emang upacara nggak ada, tapi kita setiap ada acara pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih harapan saudara Andrian terkait pembelajaran PKN untuk masa depan? Harapan saya PKN itu semakin berkembang dan tidak hanya dipandang sebagai mata pelajaran teori,
melainkan menjadi pembentuk karakter bagi para penerus generasi yang ada di Indonesia, dan PKN dapat menjadi fondasi untuk mencetak generasi muda yang memiliki identitas kuat, cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan saudara Andrian berikan untuk penjelasan yang diberikan. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Baik, dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa melalui tadi dari penanaman nilai-nilai moral, terus karakter kebangsaan, dan juga pemahaman tentang identitas nasional.